Tiga. Selamat pagi, Bu Rus. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Selamat pagi, Ibu Rizka. Kabar saya baik, Ibu. Syukurlah, Bu, jika kabar pagi ini baik dan sehat. Hari ini Ibu melakukan coaching ya? Iya, Ibu. Nah, sebelum itu saya ingin melakukan tahap supervisi dulu ya, Bu. Nah, apakah Ibu sudah siap? Sudah, Ibu. Saya sudah siap. Baik, Bu. Kita akan bersama-sama mempelajari teori tentang coaching. Ibu masih ingat kan tentang tujuan coaching? Ya, Ibu masih. Tujuan coaching adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach, Ibu. Betul sekali, Bu. Nah, dalam usaha untuk memaksimalkan kompetensi coaching, maka Ibu sebagai coach perlu memiliki beberapa kompetensi agar sesi coaching berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Ya, Ibu, saya masih ingat, Bu, kompetensi yang harus dimiliki seorang coach antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin lebih Ibu kembangkan nantinya pada sesi coaching? Rencana saya, Bu Rizka, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya amati nanti pada saat saya berusaha untuk tidak mengaitkan pengalaman koci dengan pengalaman pribadi saya, pada saat saya mampu menegaskan kembali pernyataan dari koci dan fokus pada cara koci mampu menilai dirinya sendiri. Hmm, Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan eh, Ibu kembangkan nanti? Saya merasa yakin, Bu, saya bisa untuk menahan diri untuk tidak fokus pada kejadian pengalaman pribadi saya dan fokus pada koci agar bisa mendengarkan dengan aktif. Seperti Nah, itu, Bu. apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau mendengarkan dengan aktif tersebut bisa lebih meningkat, sehingga saya sebagai coach dapat memandu, memaksimalkan kompetensi yang dimiliki coach, Ibu. Nah, baiklah, Bu. Jika demikian, semoga harapan tersebut bisa tercapai, ya. Selanjutnya, silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Saat saya akan mengamati dan mengobservasi dari coaching tersebut ketika sesi coaching berlangsung. Silakan, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu Rizka. Eh, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Rus. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Setengkara kabar saya baik, Bu Rus. Gimana kabar Ibu sendiri? Sengkara baik juga, Ibu Nitya. Ye. Ibu Nitya, kita cuma punya waktu sebentar ini. Mhm. Apa yang ingin Ibu bahas pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Nggih, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Rus sudah mau meluangkan waktu mendengarkan keluhan saya pagi ini, Bu. Jadi saya bingung, Ibu, sebenarnya dalam rangka memilih strategi pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten. Ini berkaitan dengan gaya belajar murid saya yang beragam, Gurus. Nah, saat ini hasil belajar murid saya itu bisa dikatakan belum mencapai tujuan pembelajaran, Ibu.
Oh, seperti itu nih Bu Nitya. Jadi Oke, Ibu masih bingung dalam memilih konten dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya Ibu ya. Dan oke. agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Seperti itu nggih Bu Nitya? Betul sekali, Ibu. Nike sampun saya bingung yang mana ya, yang bagaimana saya pakai gitu, Bu. Betul sekali. Oh iya, jika seperti itu situasinya, menurut Ibu Nitya, konten pembelajaran ideal sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya, Bu? Mungkin menurut saya konten yang ideal itu jika bisa memfasilitasi gaya belajar murid yang beragam dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai, Bu. Oh, konten. Jadi konten pembelajaran yang ideal menurut Ibu Nitya itu kalau sifatnya beragam, dapat Oke, memfasilitasi gaya belajar murid dan oke. tujuan pembelajaran tercapai. Benar seperti itu ya, Bu Nitya? Oke, seperti itu yang saya pikirkan, Bu Rus. Ya, berdasarkan situasi yang Ibu hadapi sekarang dari skala 1 sampai 10 ya Bu, murid Oke, Ibu saat ini berada pada nilai berapa Ibu? 1 sampai 10. Mungkin saya bisa bilang antara 6 sampai 7 nih ke Ibu. Eh, Ibu ingin murid Ibu saat ini berada pada nilai berapa Ibu? Kalau bisa nih Ibu, saya sih kepinginnya murid saya mencapai nih 9 sampai 10 Bu, jadi maksimal mungkin Kenten. Oh, wah, nilai sempurna sekali ya harapannya Bu Nitya. Nggih, Kenten pun Bagus. Bu. Ya. Eh, Nah, apa yang Ibu bisa lakukan untuk memenuhi target yang Ibu ingin capai tersebut, Bu? Rencananya saya akan menggunakan berbagai konten pembelajaran Ibu. Pertama mungkin saya akan menambah bahan bacaan di pojok baca di kelas. Kemudian dengan membuat pohon baca di kelas juga, lalu dengan menempel gambar-gambar yang ada ilmunya atau infografis di kelas, atau saya juga bisa menggunakan video pembelajaran Ibu yang selain ada gambarnya, ada audionya, ada teksnya juga. Rencananya seperti itu nih Kak Ibu. Banyak sekali rencana yang sudah Ibu pikirkan ya untuk mencapai target tersebut. Nah, dari banyak rencana yang Ibu sampaikan tadi, Bu, manakah yang menjadi prioritas Ibu dalam mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan, Bu? Nah, itulah kebingungan saya, Ibu, karena saya terlalu banyak menyusun rencana. Saya bingung memprioritaskan yang mana. Tapi kalau saya pikir lagi, mungkin saya akan urutkan dari yang paling membutuhkan waktu banyak untuk dipersiapkan, yaitu saya mulai dari membuat pohon baca, Ibu, terlebih dahulu. Karena itu lebih banyak memerlukan waktu nantinya. Oh begitu ya Bu Nitya, berarti Ibu akan Nih, memprioritaskan terlebih dahulu membuat pohon baca, nggih? betul, seperti itu, Ibu, rencana saya. Oh ya, adakah rekan sejawat yang akan membantu Ibu Nitya dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Yang akan membantu saya mungkin guru-guru kelas 6 ya, Bu, ya. Ada 4 rombel di, apa namanya, kelas 6 di sekolah saya karena kelasnya paralel. Mungkin saya juga akan minta bantuan dari teman-teman guru penggerak yang sudah lulus dari program guru penggerak supaya mereka bisa memberikan ide-ide, inspirasi juga kepada ibu pustakawan. Saya punya satu pustakawan di sekolah. Rencananya begitu, Bu Rus. Tapi banyak sekali ya Bu Nitya mendapat dukungan penuh dari teman-teman Ibu di sekolah. Nggih, astungkara Ibu, mereka semuanya siap mendukung. Nggih. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu?
Jujur Bu, awalnya kan saya merasa bingung, apa yang harus saya dulukan gitu dari semua rencana yang tadi sudah saya sampaikan sama Ibu Rus. Tapi setelah kita ngobrol, Ibu berhasil mengarahkan pikiran saya dan saya akhirnya mempunyai solusi untuk menerapkan strategi konten yang beragam dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Itu rencananya tadi saya mau buat pohon baca dulu sebagai rencana prioritas saya, Bu. Baru nanti mungkin saya bikin cari-cari video dan gambar di internet. Saya kerja sama juga sama ibu pustakawan yang ada di sekolah, rencananya mau memperbanyak koleksi buku di pojok baca di kelas, seperti itu, Ibu. Oh ya, kapan rencana ini akan Ibu lakukan, Bu? Kalau bisa secepatnya nih, Kak, Ibu. Hmm. Nggih. Ya, berapa lama waktu yang Ibu perlukan dalam mencapai tujuan dari rencana Ibu ini, Bu Nitya? Waktu ya, Bu, ya, kalau bisa 1 minggu atau mungkin lebih lama, nggak tahu nanti, Bu, ada hambatan apa, tapi mudah-mudahan 1 minggu, Ibu. Oh ya, baiklah kalau begitu Ibu, kita akan berjumpa lagi 1 minggu ke depan. Nggih. Selamat beristirahat Ibu. Nggih, terima kasih banyak Ibu Rustini sudah meluangkan waktu. Minggu depan, moga Ibu ada waktu lagi, saya ingin menyampaikan progres rencana saya seperti apa. Sukses semua Ibu, terima kasih, selamat beristirahat Ya, juga. terima kasih kembali Bu Nitya, selamat beristirahat juga. Bagaimana Ibu Rus menilai diri sendiri eh, performa tadi dalam kompetensi yang Ibu gali? Baik Ibu, saya merasa sudah cukup Bu dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah mampu mengarahkan Koci untuk berpikir secara konstruktif, Ibu. Apalagi Bu Rus selain itu? Selain itu, saya juga sudah berusaha fokus ini, Ibu, pada Koci, bukan pada kejadian yang disampaikan. Seperti itu, Bu. Baiklah Ibu Rus, Ibu sudah mampu menyampaikan penilaian terhadap diri sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengalaman saya terkait sesi tadi, Bu Rus? Ya, silahkan, Ibu. Saya mengamati tadi pada saat sesi coaching, Ibu Rus melakukan apresiasi juga pada coaching. Nah, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Sebelumnya, terima kasih, Ibu. Saya berusaha sesuai dengan alur, Ibu. Dari diskusi kita ini, Bu Rus, apakah sudah terbayang akan apa yang akan Ibu Rus lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan lebih banyak lagi melakukan coaching dengan menerapkan kepada murid dan juga rekan sejawat di sekolah, Bu, supaya saya lebih terbiasa untuk membantu memaksimalkan potensi murid ataupun rekan sejawat tanpa bermaksud menggurui. Seperti itu, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam rencana tindak lanjut ini, Bu Rus? Yang bisa membantu saya adalah murid-murid di kelas, Ibu, dan juga sesama rekan guru sejawat, Ibu. Kapan rencananya Ibu akan berlatih? Apakah Ibu sudah memikirkan jadwal dan intensitasnya, Bu Rus? Rencananya eh, kepada murid saya akan lakukan setiap hari, Bu, setiap saat apabila ada kesempatan, dan kepada rekan sejawat
saat sesi sharing di komunitas belajar dan dimanapun saat diperlukan untuk melatih diri saya mengembangkan potensi coaching, Ibu. Baiklah, Bu Rus. Semoga semua rencana Ibu Rus bisa tercapai dan terlaksana secara berkesinambungan ya, Bu. Nah, hari ini saya pikir sudah cukup sesi kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya ya, Bu Rus. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Selamat Ibu atas sesi coaching hari ini.